Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang sedikit alat yang memiliki kecerdasan buatan yang berada di sekitar kita. Nah, yaitu kamera. Video ini dibuat oleh kelompok kami, yaitu yang terdiri dari Kurniawan Anis A11936, Kahar Mulyadi A11929, Asriyadi A11918, Ardiansa M A11932. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama itu pengertian dari AI. Nah, kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga intelijensi artifisial atau bahasa Inggrisnya itu artificial intelligence. Bisa juga kita singkat AI, didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Nah, Andreas Kaplan dan Michael Henlein mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Nah, kecerdasan buatan diciptakan dan dimasukkan ke dalam komputer agar dapat melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan manusia. Dalam intinya kayak bisa membuat pekerjaan manusia itu menjadi lebih mudah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kamera, pengertian dan sejarah. Kamera adalah alat paling populer dalam aktivitas fotografi. Nama ini didapat dari camera obscura atau bahasa Latin untuk ruang gelap. Nah, kamera adalah alat yang digunakan untuk mengambil gambar atau foto dengan memanfaatkan cahaya yang ada. Nah, kamera, mungkin kita semua sudah tahu apa itu kamera ya. Ya, hampir semua orang sekarang sudah menggunakan kamera di kehidupan sehari-harinya. Jadi kamera itu pada zaman dahulu digunakan di ruang gelap untuk menangkap bayangan atau cahaya, lalu dicetak dalam lembar-lembar film yang tersedia sebelum ada kamera digital ya. Nah, teknologi kamera sekarang ini semakin meningkat, tidak terkecuali kamera yang terdapat pada smartphone yang kini telah disematkan dengan teknologi AI. Sesuai namanya, AI atau kecerdasan buatan dapat diartikan sebagai teknologi komputer yang memiliki kecerdasan seperti manusia. Kecerdasan buatan dapat memudahkan sebuah pekerjaan di smartphone pada kamera. Tidak hanya di smartphone saja ya, pada kamera yang berbeda jenis juga menggunakan AI. Nah, AI dapat meningkatkan kualitas kamera secara lebih maksimal. Kehadiran AI di kamera juga dapat membuat segala pengaturan gambar berjalan secara otomatis. Nah, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan kamera yang mempunyai artificial intelligence. Nah, dengan AI, antar muka kamera smartphone dapat mendeteksi objek dalam frame foto secara otomatis, baik itu foto pemandangan yang diambil secara landscape atau foto diri dengan mode portrait dengan detail yang lebih tajam, lalu memaksimalkan setting kamera sehingga menghasilkan hasil foto yang maksimal kualitasnya. Nah, kadang jika kita simpelnya memiliki HP kan, di HP-HP yang kekinian bisa dikatakan mereka sudah bisa mengenali objek tertentu yang difoto, misalkan foto makanan. Sekarang kita memfoto sebuah makanan, AI-nya akan berjalan dan mengenali objek tersebut sebagai makanan, maka gambar yang dihasilkan akan lebih pop up, gambarnya akan lebih keluar dan juga gambarnya itu akan lebih terasa lebih enak aja begitu, asik. Nah, misalkan juga ada foto orang tersebut akan dikenali oleh kamera, lalu sesuai dengan settingan yang ada, kamera akan menyesuaikan muka tersebut, apakah akan dipermulus atau akan dipertirus ataupun ya seperti itulah ya. Nah, kadang juga kita akan memfoto hewan juga, jika kita foto AI akan mengenali hewan itu hewan apa, misalkan burung, AI akan mengenalinya kucing. Jadi gambar yang akan keluar akan lebih pop up dan menyesuaikan dengan objek yang kita foto. Begitu juga dengan tanaman ya. Tanaman akan lebih hijau warnanya jika difoto dengan kamera yang menggunakan AI.
Kamera ponsel saat ini juga telah disematkan mode potret AI yang mampu meningkatkan kualitas foto bokeh. Nah, foto bokeh itu apa? Foto bokeh itu ketika kita memfoto, backgroundnya akan jadi lebih blur. Nah, padahal kamera itu sensornya tidak sebagus itu loh. Bokeh yang dihasilkan itu berdasarkan dengan artificial intelligence yang dimiliki oleh kamera tersebut. Jadi fotonya itu kita tidak perlu repot-repot untuk mengedit backgroundnya akan menjadi bokeh, otomatis oleh AI akan dibuat bokeh. Bagi pecinta selfie, AI mampu mengenal wajah seseorang. Jadi kadang kalau kita foto itu HP kita sendiri sudah mengenali kita ini yang punya HP atau bukan. Nanti jika kita sudah selesai memotret, akan tersedia folder berdasarkan profil orang-orang tersebut. AI mampu mengenal wajah seseorang dengan teknologi facial recognition dan memberikan efek beauty yang disesuaikan dengan kontur muka pengguna. Nah, kita akan membahas kekurangan dari AI kamera yang menggunakan AI. Nah, yang pertama itu sering terjadi kebocoran data karena AI dapat menganalisis profil seseorang hanya dari foto yang diambil. Nah, biasanya begini. Jika kita melakukan selfie jika kita melihat kamera, otomatis kamera itu akan mengenali profil kita. Jika terhubung di internet, maka data tersebut akan terupload di internet, misalkan di Facebook nih. Kalau kita di foto kita diunggah di Facebook, otomatis foto kita itu bakal gampang data kita gampang bocor berdasarkan dari foto tersebut. Nah, kedua, hasil fotonya itu cenderung menipu atau berbeda dengan objek yang diambil karena proses yang dilakukan AI. Nah, kadang itu AI-nya itu over processing. Misalkan warna makanan yang tadinya kuning saja menjadi sangat-sangat kuning. Kadang juga orang yang difoto, misalkan orang tersebut gendut nih, ketika difoto dengan kamera yang menggunakan AI, orangnya jadi tiba-tiba menjadi kurus dan tirus. Ini bukan body shaming ya, tapi memang tergantung perspektif masing-masing. Nah, yang terakhir itu biaya produksi kamera meningkat bersama dengan AI yang diikutkan dalam sistem. Jadi semakin besar sensor kamera, semakin besar sistem AI yang ada di dalam kamera tersebut, otomatis harganya juga semakin melonjak. Mungkin kita sampai di penutup. Jadi penutupnya itu pertama, AI dalam kamera dapat membantu kehidupan kita sehari-hari, baik dalam penggunaan pribadi maupun komersial. Ketika kita menggunakan kamera yang ber-AI, kita tidak perlu repot-repot mengedit ataupun memproses gambar tersebut, karena hasilnya akan lebih baik, dan maksudnya secara otomatis akan diproses dan lebih gampang untuk kita terima. Tapi kembali lagi, hasil dari kamera yang ber-AI tergantung orang yang menggunakan, apakah mereka suka dengan proses AI ataupun tidak. Jadi ya seperti itulah ya. Mungkin kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Mungkin segitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.